Terima kasih sudah mengklik video ini. Bagi kalian yang ingin ikut dengan aplikasi copy trading yaitu Cerberus, cara mendaftarnya adalah seperti ini. Pertama-tama kalian langsung klik link deskripsi yang ada di bawah ini ya, website Cerberus. Kalian tinggal klik, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kalian scroll ke bawah. Jika kalian ingin membaca syarat dan ketentuan, silahkan langsung klik syarat dan ketentuan. Maka kalian bisa baca-baca deskripsi dari awal sampai akhir. Setelah kalian sudah memastikan syarat dan ketentuan dan kalian tidak keberatan dengan segala tentang peraturan di dalam Cerberus, silahkan langsung klik belum punya akun, klik daftar ya, dan akan muncul seperti ini. Saya sarankan pada saat kalian membuat seperti ini, tolong catat di catatan kecil agar kalian tidak lupa untuk username dan password Cerberusnya. Karena kebanyakan orang itu terlalu typo antara mana username dan nama. Username adalah ejaan kalian untuk login terhadap Cerberus, sedangkan nama adalah nama kalian di Cerberus. Jadi pada saat kalian login, yang harus kalian ingat adalah username, bukan nama. Masukkan username yang kalian gampang ingat, masukkan password, masukkan nama kalian, terserah mau nama asli atau tidak, masukkan nomor handphone kalian yang ada WhatsApp-nya ya. Kode referral boleh diisi, boleh tidak. Setelah kalian sudah isi semuanya, langsung klik register dan tampilannya akan seperti ini. Dan setelah kalian daftar atau kalian bingung tata cara aktivasi, isi gaswi dan sebagainya, itu semuanya ada di dalam aplikasi Cerberusnya. Tinggal klik bagian tutorial di sini dan akan tersedia beberapa panduan untuk kalian, mulai dari daftar Cerberus, aktivasi Cerberus, isi gaswi, sambung IPA di MoonXBT, cara atur margin, dan ini akan terus di-upgrade sesuai dengan kebutuhan user baru ataupun para user yang sudah teraktivasi. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang apa sih sebenarnya yang akan terjadi di dalam Bitcoin, mengenai tentang resesi global, manipulasi elit global, dan lain sebagainya. Sebelum lanjut ke dalam inti videonya, apa kabar kalian yang dulu membuli saya ya? Apa kabar oleh aliran-aliran yang dulu itu seolah-olah terus membuli saya, atau aliran yang benar-benar berkontradiksi dengan suatu entitas atau saya ataupun apapun, tapi tanpa memperhatikan tentang logika dasarnya. Saya juga nggak habis pikir sih sama orang-orang yang seperti itu ya. Saya aja misalkan saya suka sama seseorang gitu kan, saya suka sama orang, saya punya pacar sama seseorang, saya nggak pedulinya percaya sama pacar saya itu. Karena apa? Ya memang dia manusia juga, sama halnya seperti market. Misalkan sekarang saya main MoonXBT ya kan, saya mendeklarasikan bahwasanya di era market sekarang yang masih efisien cuma market MoonXBT. Karena apa? Jangan deket-deket sama orang yang lagi berantem seperti Binance dan FTX. Binance ini memang 1% doang sih kemungkinannya kalah, tetapi kalau Binance kalah, bayangkan berapa miliar dolar uang yang akan tanda tanya. Oke, kita bahas tentang market Bitcoin ya, atau harga Bitcoin sekarang mencapai 253 juta ya, dengan kapitalisasi pasar ya sekitar ini ya 4,8 kuartal triliun kali lah, apalah, saya nggak terlalu peduli sama hal seperti ini ya. Yang sekarang kalau kita lihat itu secara USDT, apa kabar orang yang bilang bahwasanya saya halu? Lihat, ingat nggak video ini? Kalian cek deh video ini ya, kalian cek video ini, kalian cek komentarnya, kira-kira masih ada nggak orang-orang yang membuli saya? Biasanya sih langsung dihapus. Berkaca terhadap beberapa kejadian yang lalu ya, bahwasanya orang tidak percaya bahwasanya saya bilang semua rasa ketakutan itu biasanya dibalik. Ingat ya, masukkan ini ke dalam alam bawah sadar kalian supaya kalian paham tentang dunia cryptocurrency. Ketakutan itu selalu dimanipulasi, dan FOMO selalu dimanipulasi juga. Cukong dan paus itu semuanya selalu memanipulasi kita. Jadi harus kalian pahami, semakin kalian dibuat takut, maka sebenarnya itu adalah jebakan untuk kalian supaya out dari Bitcoin ataupun cryptocurrency yang lainnya. Semakin kalian dibuat FOMO, itu adalah jebakan pada saat cukong dan paus instant sell. Karena apa? Logika sederhananya adalah tidak akan pernah terjadi transaksi jual kalau nggak ada yang beli, dan tidak ada transaksi beli kalau nggak ada yang jual. Sebelum kalian lebih jauh ya mengintimidasi saya, lebih jauh membuli saya, bahwasanya kalian harus ingat bahwasanya di beberapa bulan yang lalu juga sudah saya ramalkan, bukan ramal ya, saya jelaskan juga logikanya bagaimana. Jadi
Saya analisis itu berdasarkan logika, bukan berdasarkan fundamental yang sudah terjadi. Perbedaannya seperti itu ya guys. Jadi kalau kalian cek sekarang ini harga Bitcoin ini sekarang menjadi 261 juta nih ya, sekitar ini atau 16 ribuan gitu kan. Di video ini sudah saya jelaskan Bitcoin akan ke 15 ribu yang katanya tiba-tiba dibully, nggak mungkin Bitcoin akan ke 1 miliar, Bitcoin akan ke 2 miliar. Apa kabar yang bilang kayak gitu bro? Apa kabar? Sama halnya seperti era dulu ya, saya bilang bahwasanya Bitcoin ini cuma dimanipulasi doang supaya takut. Nah, Bitcoin aja pernah sampai sekitar 50 juta dan dulu itu banyak sekali meme-meme ya. Di sini nih ya. Harga Bitcoin sampai ke 57 juta. Nah, ini katanya Bitcoin akan scam. Di situ juga saya membuat sebuah video bilang ini adalah cara cukup memanipulasi kalian supaya kalian itu out semuanya. Holder Bitcoin panik, holder cryptocurrency semuanya panik. Akhirnya apa? Cukong jadi bawah. Yang terjadi apa? Bitcoin tiba-tiba naik dari 57 juta naik lagi nih ke sekitar 147 juta. Lalu dibuatlah takut kalian karena jaring Cukong dan Paus itu belum penuh, jaring elit global belum penuh, maka akan terjadi ketakutan lagi, fear. Ya, di sini langsung jam lagi sekitar di bawah 70 jutaan ya, di bawah 100 juta lah intinya. Terus tiba-tiba karena jaringnya sudah penuh, ini tiba-tiba dipump sampai kurang lebih sekitar 800 juta. Nah, disinilah mulai pada saat harga 800 juta. Please lah bro, lu berkali-kali dibegoin sama Bitcoin masih aja nurut sama FOMO, masih aja terpengaruh sama fear, masih aja terpengaruh oleh rasa takut hal-hal seperti itu. Pada saat harga mencapai hampir 1 miliar, banyak sekali berita-berita di luar sana, Bitcoin akan ke 1 miliar, Bitcoin akan ke 2 miliar, Bitcoin akan ke 5 miliar. Di samping berbagai fundamental katanya Bitcoin yang terbatas lah, inilah itu dan sebagainya. Dan itulah pada saat itu Cukong dan Paus itu senyum. Semuanya itu serba dibalik ya. Di saat rasa ketakutan itu disebar oleh para elit global, di saat itu mereka itu menjaring. Di saat kalian itu disebar oleh berita positif, di saat itulah mereka itu menjual atau menginstan sell. Efeknya apa? Tiba-tiba Bitcoin dari harga 850 juta atau 900 juta tiba-tiba turun nih ke harga 400 juta. Dikasih tuh rasa takut lagi ya kan. Akhirnya dinaikin lagi, dikasih hampir ke 1M, dikasih harum-harum lagi, Bitcoin akan ke 2 miliar dan kalian percaya. Dan kalian anehnya sadar nggak sih bahwasanya kayak gini, udah tahu prinsip trading atau prinsip jual beli adalah beli waktu murah, jual waktu mahal, bukan beli waktu mahal kayak FOMO dan jual waktu murah takut kayak gitu ya kan. Itulah yang salah selama ini ya. Jadi pada saat ini sekarang nih, contoh sekarang ada berita resesi global, banyak sekali channel-channel yang membahas tentang resesi global tahun 2023. Trust me, percayalah sama saya, itu cuma akal-akalan. Mungkin dari ratusan atau jutaan channel ya, ratusan atau jutaan channel, mungkin saya doang yang berani berkontradiksi. Karena apa? Saya berbicara logika. Logika lu bagaimana bang? Kok bilang Bitcoin itu akan naik gitu? Misalkan saya bilang, ya begini aja bro, transaksi jual itu tidak akan terjadi kalau nggak ada yang beli, dan transaksi beli itu tidak akan terjadi kalau nggak ada transaksi jual. Ini Cukong dan Paus ini lagi ngejaring lu pada dan disebar tuh fear, rasa ketakutan dan sebagainya. Percaya sama saya bro, percaya sama saya. Fundamental itu datang ketika, nah ini nih, catat nih. Fundamental itu datang ketika sudah tereksekusi. Nih, polosnya kalian. Pasti sebagian dari kalian bilang nggak paham dan sebagainya. Coba cerna sekali lagi kata-kata saya. Fundamental itu datang ketika sudah tereksekusi. Pernah nggak sih kalian sadar bahwasannya berita Bitcoin akan naik misalkan kayak gitu kan? Pada saat Bitcoin naik baru tuh muncul fundamental, baru tuh muncul berita-berita positif. Bitcoin pada saat turun baru tuh muncul berita-berita negatif. Lah, terus lu selama ini kemana? Kemana kalau lu nggak sadar tentang hal seperti itu? Saat Bitcoin disebarkan oleh rasa takut, di saat itulah Cukong itu menjaring. Saat Bitcoin disebarkan oleh rasa manis, harum, dan disebarkan oleh berita-berita positif, itu saat Cukong dan elit global itu menjual atau instant sell. Dan sekarang ini bagaimana bang? Bitcoin apakah akan turun? Ya bisa jadi Bitcoin ini akan turun. Sekarang kan 15.000 ya, atau sekitar di atas 200 jutaan. Bisa aja Bitcoin memang sengaja dibuat takut. Sekarang ini Cukong lagi ngejaring. Kalau kalian ngelihat ya, kalau kalian melihat biasanya ya temponya ya, dari pump ke dump paling bawah ini ya, dari 2018 ke 2019, habis itu di pump lagi kurang lebih sekitar 1 tahun. Nah ini nih trennya udah down nih kalau kalian sadar ya, dari November 2021 ke November 2022 ya kan, sekarang ini emang udah trend down. Dan rata-rata ini Bitcoin ini dimanipulasi 6 bulan sampai 1 tahun. Ini kan 1 tahun, ini sekitar 6 bulan, ini 1 tahun lagi ya, seolah kayak pola yang sama kayak gitu, dan kalian masih kena jebakan juga gitu.
Bang, lu basa-basi mulu, maksudnya bagaimana Bang? Maksud saya, analisis saya, ketika harga Bitcoin menyentuh sekitar area 14.000, 15.000, itu akan kembali naik lagi. Jadi akan disengaja. Lalu bagaimana Bang dengan resesi 2023? Ya memang itu akan terjadi. Resesi terjadi bukan karena apa-apa, bukan karena hal lain, tapi karena rasa ketakutan yang sudah duluan disedar oleh influencer dan sebagainya. Mungkin saya satu-satunya influencer yang berkontradiksi dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Ya memang sengaja seperti itu bro. Elit global itu cara nyari duitnya seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi jangan pernah takut kalau kalian ini membeli di saat harga yang murah. Pada saat harga sekarang Bitcoin 250 juta gitu kan, atau hampir 15.000, ya beli aja open posisi long dengan leverage kecil. Ya bisa aja pada saat memang akan terjadi resesi di tahun 2023 di Januari, Februari gitu kan. Sekarang adanya perang dan sebagainya, semua berita-berita negatif. Ya memang itu sengaja supaya kalian takut. Lalu apakah yang akan terjadi? Mungkin di kuartal pertama tahun 2023 akan terjadi berita positif. Bisa aja. Tetapi sekali lagi, berita positif itu muncul ketika fundamental dan harga sudah tereksekusi. Jadi cukong udah ngepam duluan baru tuh berita muncul. Oh, Bitcoin ini naik. Kalian gak capek gitu dibegoin sama berita-berita kayak gitu? Sadar gak sih kalian bahwasanya berita itu nyampe ke telinga kalian setelah Bitcoin kejadian? Bitcoin naik baru kalian tahu, oh Bitcoin ini naiknya gara-gara ini. Bego lu sumpah, gampang banget goblokin sama orang. Bitcoin turun, oh gara-gara ini. Kenapa lu ya percaya dan trust terhadap berita yang sudah terjadi? Ngefeknya apa bro? Ngefeknya apa? Sesuatu itu sudah terjadi dan lu baru baca berita ini. Terus dengan sok pinter lu bilang, oh iya Bitcoin ini turun gara-gara A, B, C, D, E, F. Oh iya Bitcoin ini naik gara-gara A, B, C, D, E, F. Bangga lo kayak gitu. Bangga kayak gitu. Bangga itu ketika lu profit besar bos. Ya, bangga itu ketika lu profit besar, ketika lu mengambil sebuah momen. Contoh nih seperti ini nih ya. Contoh seperti ini. Di saat orang-orang ketakutan open posisi, saya open posisi sendirian, dapat mobil satu. Terus kayak gini nih, dapat mobil satu. Kayak gitu ya. Di saat semua orang takut belanja, saya belanja duluan dan dapat satu mobil bekas lah. Dalam cuma beberapa menit. Nah itulah yang saya bilang bahwasanya rasa ketakutan itu sengaja diciptakan untuk mereka ngejaring. Dan rasa berita positif itu disebabkan oleh mereka yang udah siap menjual. Jangan kebalik. Pada saat rasa ketakutan disebar kayak ini, ya ini waktu yang cocok untuk kalian belanja. Bang, jadi kesimpulannya videonya apa? Kesimpulannya open posisi long dengan menggunakan leverage kecil, leverage 2 ataupun leverage 3 kali lipat. Oke? Jangan lupa bermain di market liquid contract. Karena apa? Perpetual dan FTX lagi tidak baik-baik saja. Bang, bagaimana dengan ETF bull dan bear? Bego lo kalau masih nanya kayak gitu ya. Bego. Sumpah, Abang bagaimana Bitcoin up, Bitcoin down? Please lah, jangan deketin orang yang lagi berantem. Main market liquid kontrak aja untuk sementara ini. Abang kalau ngebela liquid kontrak, nggak ngebela gua. Kalau ada apa-apa liquid kontrak, gue tinggalin. Tapi untuk sekarang yang paling berbahaya adalah produk Binance, produk FTX, USDT perpetual, dan ETF leverage token. Yang sekarang tidak ada masalah adalah liquid kontrak. Udah titik kayak gitu. Nggak usah lah munafik kayak gitu ya. Saya juga nggak munafik. Kalau saat liquid kontrak bermasalah, ya saya tinggalin. Tapi sekarang yang lagi bermasalah itu USDT perpetual Binance, FTX, ETF leverage token seperti bull dan bear, Bitcoin up, Bitcoin down. Lu deketin, ya udah terserah lu lah, si paling jago. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic dan salam traders.